Assalamualaikum kelas 4. Pembahasan tematik kali ini Bu Nurul akan membahas tentang tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Sebelum kita masuk ke pembahasan subtema pertama di tema 2 ini, kalian perhatikan dulu ya gambar yang sudah Bu Nurul sediakan. Yang pertama ada gambar motor. Yang kedua, ada gambar manusia sedang berlari. Yang ketiga, ada gambar seseorang sedang menyetrika baju. Dan yang keempat, ada gambar kipas angin. Biasanya kita gunakan saat kita merasa kepanasan ya. Keempat gambar ini coba kalian tebak. Mereka bergerak karena apa ya? Yaps, betul. Mereka bergerak menggunakan energi. Tentu dengan energi yang bermacam-macam ya. Juga dari macam-macam sumber energinya. Nah, sebelum kita mulai membahas mengenai macam-macam dan sumber energi, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu energi. Energi adalah sesuatu yang menyebabkan benda bisa berfungsi dengan baik. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Dan sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Nah, macam-macam dan sumber energi itu apa aja sih? Di sini Bu Nurul sudah membagi macam energi kepada 6 macam ya. Yang pertama, energi panas. Yang kedua, energi gerak. Yang ketiga, energi cahaya. Keempat, energi listrik. Dan kelima, energi kimia. Juga keenam adalah energi getaran. Energi-energi ini berasal dari sumber energi. Jadi, yang dimaksud dengan sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi tersebut. Jadi, benda apapun bisa menjadi sumber energi ya selama menghasilkan. Contoh-contoh sumber energi. Yang pertama ada gambar matahari yang bisa menjadi sumber energi yang menghasilkan panas dan cahaya. Ada gas, ada juga lilin yang sama ya fungsinya dengan matahari, menghasilkan energi panas dan cahaya, tapi tentu dengan kekuatan yang berbeda. Ada juga baterai. Baterai ini sumber energi yang bisa menghasilkan energi listrik atau kimia. Ada juga lampu, kipas, makanan. Nah, untuk makanan ini juga bisa menjadi sumber energi bagi kita ya. Ketika kita akan melakukan aktivitas apapun, maka kita membutuhkan energi dari makanan. Oleh karena itu, selalu makan makanan yang bergizi dan sehat ya. Ada juga sumber energi yang selanjutnya adalah batu bara. Perlu kalian ketahui, batu bara ini berasal dari fosil tumbuhan atau hewan yang mati jutaan tahun yang lalu dan tertimbun di tanah, yang lalu menghasilkan batu bara. Batu bara ini juga termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus jaga kelestariannya ya. Selanjutnya ada bensin. Nih, bensin ini menjadi sumber energi bagi motor atau kendaraan lain ya.
Kompor juga termasuk sumber energi yang menghasilkan energi panas. Oke, tadi kan Bu Nur sudah membahas tentang batu bara ya. Batu bara itu termasuk salah satu sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah benda-benda baik hidup atau mati yang terdapat di bumi yang dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kehidupan manusia. Sumber daya alam juga terbagi pada dua ya. Yang pertama sumber daya alam hayati dan yang kedua sumber daya alam non-hayati. Kalau sumber daya alam hayati contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati seperti air, batu, udara, tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam di bumi tentu memiliki hak yang harus kita jaga kelestariannya. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah ya. Salah satu alasannya adalah karena ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Seperti yang sudah tadi Bu Nurul jelaskan ya. Kalian tahu jagung kan? Yaps, jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, baik daunnya maupun bijinya. Daunnya biasanya digunakan sebagai kerajinan, sedangkan bijinya digunakan sebagai bahan pangan. Nah, di sini Bu Nurul sudah menuliskan teks lagu tentang menanam jagung. Bu Nurul akan coba menyanyikannya dengan datar ya, tanpa ada nada. Dengarkan baik-baik ya. Menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama. Menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul. Cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Iuh, gak enak ya didengarnya kalau nadanya datar. Coba sekarang Bu Nurul akan menyanyikannya dengan nada rendah dan tinggi. Kita coba ya, walaupun suaranya pasti fals. Hehe, dengarkan baik-baik ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Lebih enak yang kedua ya, walaupun agak fals, tidaknya bernada. Maafkan ya Bu Nurul, nyanyinya bisik-bisik soalnya di sini sudah malam. Jadi lebih enak didengar yang mana? Yang Bu Nurul nyanyikan secara datar atau bernada? Lebih enak yang bernada ya. Jadi nada itu apa sih? Nada adalah bunyi yang beraturan. Tuh, yang beraturan ya. Dalam nada terdapat nada rendah dan tinggi yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan tangga nada. Dan nada yang ditulis dengan angka disebut dengan not angka. Coba kalian perhatikan. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan selanjutnya.
Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Begini bunyinya. Yang pertama ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tuh, semakin ke kanan, nadanya akan semakin tinggi ya. Alhamdulillah, pembahasan tentang tema 2 di pelajaran tematik kali ini, subtema pertama telah usai. Terima kasih ya kelas 4, Saleh dan Salehahnya Ibu. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.